Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu
Oke, tadi apa ya? Masuk. Terus? Langkah-langkah restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Siswa datang terlambat. Kasus kedua, siswa makan di jam pelajaran. Halo Raya, kamu kenapa sakit? Kenapa? Kamu makan di dalam kelas? Halo Mas Raya tahu tidak kenapa dipanggil sama Ibu Indah? Tadi Mas Raya ngapain nundukkan kepala? Oh makan, udah sarapan belum tadi pagi? Kalau pagi itu sarapan dulu ya biar tidak lapar. Dan di kelas Mas Raya tidak mengganggu teman, bisa memperhatikan pelajaran, tidak makan di dalam kelas. Untuk kesepakatan kelas, Mas Raya tahu tidak? Tidak boleh memakan di jam pelajaran. Jadi, Mas Raya siap tidak memperbaiki kesalahan Mas Raya? Lain kali jangan diulangi lagi ya Mas Raya ya. Tidak boleh makan di dalam kelas, biar tidak mengganggu teman yang lainnya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangturi 3, Ibu Dian Minggu, yang saya hormati Bapak Ibu karyawan SD Negeri Karangturi 3. Di sini saya akan menjadi moderator atau membawa acara dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan
Sebelumnya puja dan puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan dalam kita semua, yang terutama yaitu kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di acara kegiatan pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Jangan lupa dengan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaat dan salam beliau. Di sini dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif akan langsung disampaikan oleh Ibu Indah Sri Hudati SPD, itu calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Karangtidika. Itu waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator Bapak Dimas sudah memandu acara pada pagi hari. Sebelumnya pergi ke pasar, mampir desa Karangti, beli bubur di wadah bambu. Bagaimana sehat hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pagi ini saya akan mempresentasikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Alhamdulillah teman-teman semuanya sudah mau mendampingi saya, mensupport saya, terutama Ibu Dian. Terima kasih Bu Dian. Semoga kedepannya kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan sekolah kita senantiasa menjadi sekolahan yang berbudaya positif, baik sekolahan, anak-anak, dan juga guru-gurunya. Oke, sebelum saya mulai di sini, saya akan memperkenalkan tentang profil pelajar Pancasila. Bagi ibu guru semuanya, saya yakin profil pelajar Pancasila itu tidak asing lagi. Yang mana profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah ciri, karakter, dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur. Ada berapa ibu-ibu? Ada berapa? Ada 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Sebentar Pak. Belajar Pancasila, bisa semuanya? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global. Terus? Enggak, ini kebalik ini. Ada lagu nih. Kita nanti belajar bareng-bareng untuk menghafalkan ini dan ditularkan sama anak. Ya, jadi ini ada bolak-baliknya. Lanjut Bapak. Oke, di sini tadi saya sudah menjabarkan tentang apa profil pelajar Pancasila. Di sini ada konsep-konsep budaya positif, konsep-konsep budaya positif yang nantinya kita aplikasikan di sekolahan kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas.
yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol, yakni restitusi, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Konsep-konsep ini yang nantinya akan mengawal kita dalam hal ke budaya positif yang akan kita terapkan pada sekolah kita. Lanjut coba. Oke. Pada perubahan paradigma belajar, ya, perubahan menurut Bapak Pendidikan. Bapak Pendidikan siapa? Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini kita sebagai guru mungkin awalnya itu pemahaman kita hanyalah sebatas dari guru ngulang terus ulang, tapi ternyata kita harus mengawal anak didik kita untuk mencapai kodratnya, menuntun mereka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam upaya mendidik anak atau peserta didik, beliau Ki Hajar Dewantoro berpendapat bahwa pendidik harus selalu berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud di sini adalah kekuatan potensi atau kemandirian yang secara alamiah diidentifikasi, maaf kurang jelas, melekat pada diri masing-masing individu. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial. Lanjut Bapak. Oke, ini next saja. Yang kedua adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini di sini ada tugas mengepalkan salah satu tangan. Coba bayangkan bahwa kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan kita. Coba sekarang coba kepalkan tangan kita, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Jumbo meminta kepada Bapak Dika untuk membuka kepala itu, membuka kepala tangan. Iya. Menyuruh, mau tidak Pak Dika? Padahal di sini ada barang berharga punya Pak Dika. Mau nggak? Buka kepalanya Pak Jumbo. Nggak mau tapi diminta. Lah di sini ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal yang mana kadang sesuatu itu tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Nah, Bapak. Oke, yang ini masih yang kedua ya, yaitu makna disiplin tersebut itu ketika kita mendengar kata disiplin, pasti terbayang disiplin itu seperti apa sih? Untuk menjadi seorang murid atau pendidik yang disiplin itu seperti apa dan berawal dari mana? Dari mana? Dari diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi
Intinya segala suatu disiplin itu dimulai dari kita sendiri. Next, Bapak. Oke. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Ya. Dian Dosen. Kenal Bapak Ibu? Dalam bukunya Recruiting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Jadi di sini ada beberapa motivasi disiplin. Aku disiplin dan dilem cone, aku disiplin dan dapat nilai bagus. Itu salah satu apa yang diterjemahkan oleh Dian Dosen untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Terus ada untuk yang mendapatkan imbalan, itu ada juga. Oke. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi tadi ya pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Next, Bapak. Next. Oke. Tadi ada 3. Yang pertama adalah hukuman, lalu konsekuensi, yang ketiga restitusi. Apabila dalam suatu disiplinan itu terjadi suatu pelanggaran, maka tindakan-tindakan atau peraturan dunia akan ada suatu yang harus terjadi, yaitu hukuman. Hukuman di sini tidak terencana atau tiba-tiba, hukuman bersifat satu arah. Kalau konsekuensi adalah sudah terencana, karena segala sesuatu sudah ada konsekuensinya sendiri. Kalau restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Next. Oke, ini kemarin saya membuat keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu kita sepakati bersama untuk diterapkan di dalam kelas agar apabila murid melanggar dari kesepakatan tersebut, maka mereka bisa mengakui dan melakukan restitusi. Lanjut, Bapak. Oke, disiplin positif yang diterapkan untuk membangun budaya positif di sekolah. Ya, ini nanti ada videonya di akhir. Memang semua video gambar-gambar saya taruh di akhir biar di awal kita terfokus pada materi saja dulu. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan dan peraturan beda ya. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga bisa diingat oleh warga kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu tertentu. Next, Bapak. Lalu bagaimana membuat keyakinan kelas tersebut? Nah, di sini banyak sekali yang saya serap ilmu dari pendidikan calon guru penggerak, yang mana setiap kali mau ada meet, setiap kali ada pertemuan, setiap kali mau ada lokakarya selalu menanamkan keyakinan kelas. Apa sih ini nanti yang akan kita sepakati dan lain-lain sebagainya. Orientasi pentingnya keyakinan kelas, lalu libatkan seluruh murid dalam membuat keyakinan kelas, dibuat dalam bentuk kalimat positif, disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Lalu
tempel di tempat psikologis agar mudah dilihat dan diingat. Next, Bapak. Oke, contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat. Disiplin, kerjasama, gotong royong, bertanggung jawab dan saling menghargai. Jadi di sini bentuk keyakinan kelas ini bisa diterapkan di kelas-kelas menjadi sebuah kesepakatan dan akan disepakati oleh warga kelas itu sendiri. Dan Bapak. Lalu kebutuhan dasar manusia, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan cara, bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan tersebut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, kedua membuat rasa bersalah, lalu yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Lanjut Bapak. Oke. Penghukum. Penghukum itu seperti apa? Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk atau menghardi. Patuhi aturan saya. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam. Next Bapak. Pembuat rasa bersalah. Nah, kadang itu kita cara melalui murid ini dengan cara membuat rasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Nada suaranya memelas, sedih atau halus. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Nah, akhir-akhir ini saya sering menganggap murid-murid saya itu sebagai teman, sebagai sahabat, yang mana ternyata itu kalau mereka kita rangkul, kita ajak bercanda, guyon dan lain-lain, itu mereka akan sangat nyaman sekali. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Lalu guru itu bersikap ramah, akrab, dan bercanda dengan bahasa tubuhnya merangkap pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab, kerasan di sekolah seperti itu. Next. Sebagai pemantau, di sini posisi kontrol, guru sebagai pemantau adalah guru pada posisi memantau. Berarti mengawasi pada kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Lalu nadanya dengan bahasa tubuh, memantau. Sebagai memantau pada kepala sekolah lewat itu memantau. Padahal kita nggak sadar kalau beliau sedang memantau. Lalu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Next, Bapak. Sebagai manajer, ya posisi kontrol di sini sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, di sini murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini dengan bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Lalu apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini semuanya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini nanti ada videonya juga yang saya buat. Oke, next. Dalam mendisiplinkan siswa, ada cara yang dapat kita terapkan, yaitu menggunakan
segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Next Bapak. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berdasarkan pada teori. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Next. Setiga restitusi adalah itu tadi. Next. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Next. Ini seperti ini segitiga restitusi. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah mencapai pada langkah 1 dan langkah berikutnya. Next. Ini penerapan segitiga restitusinya. Next Bapak. Belum, alhamdulillah selesai. Yuk, next. Nah, ini pas saya membuat kesepakatan bersama murid-murid di kelas untuk kita terapkan menjadi disiplin positif, budaya positif, ya. Di sini kesepakatan kelas ini mereka mengusulkan apa saja namanya yang akan diterapkan dan dipatuhi oleh anggota siswa di kelas itu sendiri. Sudah jam pelajaran kira-kira 30 menit sudah jalan, tapi murid si Keisha baru datang. Guru tidak serta-merta langsung memberikan pernyataan bahwasanya kamu salah di depan teman-teman semuanya, atau datang langsung ditanyai, dimarahi. Tapi coba kita panggil, kita tanya apa alasannya dan apakah kedepannya si murid tadi mau memperbaiki dan kira-kira restitusi apa yang akan dibuat oleh dia.
dalam kelas. Mas saya tahu tidak kenapa dipanggil sama Ibu Ida? Mungkin pagi belum sarapan ini. Tadi Mas saya ngapain nundukkan kepala? Oh makan, udah sarapan belum dari pagi? Kalau pagi itu sarapan dulu ya biar tidak lapar dan di kelas. Mas saya tidak mengganggu teman, bisa memperhatikan pelajaran, tidak makan di dalam kelas. Untuk kesepakatan kelas, Mas saya tahu tidak? Tidak boleh memakan di jam pelajaran. Jadi untuk kesepakatan kelas menuju budaya positif yang telah disepakati bersama harus kita laksanakan, dan apabila bersalah kita harus mengakui kesalahan dan tidak mengulanginya lagi seperti itu. Selanjutnya demikian dari presentasi saya tentang budaya-budaya positif. Mungkin ada tambahan dan masukan dari teman-teman semuanya. Mohon untuk memberikan tambahan untuk memperbaiki presentasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, yaitu yang sudah dari video atau slide yang sudah ditampilkan dari rekan guru kita, yaitu Bu Ida Sri Utati tadi, telah memaparkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri Kabupaten Tiga. Jadi dari slide yang sudah kita lihat tadi, saya setuju dengan apa yang sudah ditampilkan, apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ida tadi, yaitu bagaimana cara penerapan budaya positif yang ada di sekolah, yaitu sebelum dalam melaksanakan kegiatan yang memasuki kegiatan yang budaya positif, pastinya guru itu harus bisa mengkondisikan beberapa kegiatan. Yaitu yang pertama tadi ada kegiatan yang namanya membuat keyakinan kelas. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran, ikutnya di tahun pelajaran baru, ada yang namanya kesepakatan kelas yang juga menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau sudah keyakinan kelas itu kita yakini dari semua warga kelas, khususnya murid dan guru, itu pastinya nanti akan berbeda dengan kita seperti ada peraturan. Jadi kita sudah yakin apa yang ada di keyakinan kelas ini akan menjadi yang terbiasa dan menjadi budaya yang positif di sekolah, khususnya di kelas, yang akan menuntun murid itu dalam pembelajaran sesuai dengan pemikiran filosofi pemikiran Ki Dewantara yang sudah dijelaskan Ibu Indah di awal tadi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dimas. Bahwasanya memang perlu sekali kita menerapkan disiplin positif untuk sekolah kita, yang mana dari kebiasaan-kebiasaan yang dipaksakan dan akhirnya akan menjadikan budaya positif. Monggo Ibu. Maaf Bu. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan. Dari pemaparan dan dari video yang sudah ditampilkan oleh Bu Indah tadi, kami sebagai kepala sekolah sangat mendukung dengan kegiatan tersebut, dan kemudian nanti dapat dicontoh oleh Bapak Ibu guru yang lain dalam mengatasi hal-hal yang terjadi di dalam kelas, terutama yang berhubungan dengan kedisiplinan anak, kedisiplinan siswa, dan yang nanti bisa kedepannya menjadi kebiasaan bagi anak-anak yang bersekolah di sini dengan tindakan tersebut. Jadi kemudian dari Bapak Ibu guru dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, itu tindakan-tindakan apa yang dilakukan itu sudah dicontohkan oleh Ibu Ida. Jadi nanti bisa dicontoh. Jadi anak itu yang salah tidak langsung diberi hukuman atau ditegur, tapi diajak berbicara, bertatap muka, empat mata, diklarifikasi dulu apa permasalahannya dan bagaimana kita akan memberikan solusi untuk kedepannya. Dan kemudian
adanya evaluasi nanti bertahap dari apa yang sudah dilakukan sehingga kedepannya yaitu tadi menjadikan anak disiplin dan ditambahi pembuatan slogan-slogan yang berhubungan dengan budaya positif di sekolah, baik yang ditempel di kelas maupun di lingkungan sekitar sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Ibu Dian, Ibu Kepala Sekolah. Memang kita menjadi guru itu harus kreatif, inovatif sesuai dengan profil Pancasila. Jadi kita harus berinovasi bagaimana ruang kelas kita itu bagus, anak-anak nyaman di kelas. Terima kasih masukannya Ibu. Nanti ke depannya saya sebagai guru kelas 3 akan menerapkan tentang slogan-slogan itu kita tempel-tempel di kelas biar menjadi manis. Terima kasih. Pergi tamasya membawa roti di tangan di pinggir kali. Terima kasih sudah menemani untuk saya menyampaikan presentasi. Saya Indah Sriwudati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ibu Sriwudati yang telah selesai untuk memberikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Ya, di sini tadi sudah dijelaskan untuk di awal dari Ibu Indah yaitu bagaimana cara penerapan pengalaman budaya positif, baik itu nanti dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas. Di sini saya sebagai moderator untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin dari saya cukup. Bila ada kesalahan